Sore Pak. Kalau udah tahu dengan Ibu siapa? Iin Parlina. Ini terkait dengan apa Bu ya? Masalah pengeroyokan. Lokasinya di mana Bu? Di X Komplek Gaya Motor nomor 146 itu ke rumah kediaman orang tua saya. Kejadiannya siang hari atau malam hari? Malam hari Pak. Malam hari. Tepatnya jam berapa? Kurang lebih habis maghrib sebelum jam 7 malam. Baik. Ada berapa yang mengeroyok Ibu? Kalau saya lihat dari video sekitaran ada 2 orang yang mengeroyok memukul kepala saya. Terus berikutnya entah meleraikan atau bagaimana, saya perempuan karena kondisinya sudah tidak kondusif waktu pada saat itu karena keadaan malam dan gelap. Saya mau berlindung, tidak ada yang menolong. Pokoknya mereka menghakimi kepala saya, ada yang menendang, ada yang memukul. Kebanyakan laki-laki Pak. Baik. Waktu saat terjadinya pembunuhan tersebut, apakah ada pengurus wilayah yang sempat melerai? Tidak ada Pak. Pak RT dan Bu RW kebetulan itu hari Minggu ya. Mungkin dia dalam keadaan liburan keluarga atau bagaimana. Dan untuk keamanan juga tidak ada Pak. Dari pengeroyokan tersebut, apa yang menyebabkan Ibu luka? Luka memar di pelipis sebelah kanan, kepala saya pusing di sebelah kanan. Karena kondisinya pada saat itu saya mau mengambil surat orang tua saya untuk pembuktian bahwa kedatangan orang 30 orang itu tidak kita undang, tiba-tiba datang menyeruduk rumah dan mengusir ibu saya. Pada saat itu saya keluar dari rumah, saya mengusir dengan orang yang tidak ada di situ, yang tidak berkepentingan. Terus tiba-tiba saya membalikan badan, saya dipukul kepalanya Pak. Terkait dengan ini, apakah Ibu sudah membuat pelaporan ke LPSK? Sudah Pak, ke Polres 72 Jakarta Utara. Sudah Pak, pada saat malamnya saya langsung melakukan visum dan saya dirawat. Mungkin ada nama sedikit dari Pak Raymond selaku dari Ega Jakarta News terkait dengan adanya laporan sudah masuk ke Polres Jakarta Utara. Apa langkah-langkah yang ada dilakukan oleh Pak Raymond selaku dari pihak LBH Jakarta News? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media. Saya menyampaikan bahwa kita mengapresiasi kinerja pihak Polres karena sesuai dengan laporan kita, pihak Polres sudah menanggapi langsung ya. Langsung dipanggil sebagai saksi. Kita berharap ke depannya bahwa kasus ini akan segera cepat dilakukan sebagai tersangka. Peningkatannya harapan kita biar ini terbukti apa kepuasan ibu ini tercurahkan ya Bu ya. Iya. Bisa segera ditangkap itu pelakunya. Saya minta keadilan. Biar tegakkan keadilan. Bang, izin Bang. Ini udah masuk di DLP ke Polisian Resort Jakarta Utara. Sejauh ini penyidikan udah sampai mana, Bu? Untuk saat ini penyidikan masih tahap penyelidikan ya. Kalau belum naik ke penyidikan, ini masih tahap penyelidikan. Belum bisa kita katakan ini tersangka. Ini masih saksi. Artinya masih pemanggilan saksi Bang ya? Ya, sebagai saksi untuk panggilan hari ini. Oke, Bu, izin ya Bu. Ya, ini kan ada pemukulan terjadi penganiayaan lah, pengeroyokan ya Bu ya. Ya. Ini sebenarnya kronologinya gimana sih sebenarnya Bu yang terjadi Bu? Kronologisnya begini Pak, bahwa yang datang ke rumah saya itu bernama Arwiran Seto mengajak massa per 30 orang itu untuk mengusir orang tua saya. Berdasarkan dia bilang sertifikat kepemilikannya itu sah menurut hukum. Tapi kan kita tidak pernah mengetahui Pak apakah itu sah atau tidak, karena saat tahunya kami dari pihak ahli waris itu hutang piutang, tidak bisa dijadikan alasan bahwa surat rumah kami itu dimiliki seseorang, karena fisik dari tahun 81 dan surat rumah dibeli sama orang tua saya tahun 86 itu kami tidak pernah pindah dari situ. Sedetik pun kami tidak pernah, dan kami menduduki fisik karena memang ini masalah hutang piutang, dan hutang piutang itu sudah dibayar oleh kakak saya, begitu Pak. Jadi ini kan sebenarnya permasalahan keluarga Bu ya? Iya benar. Nah kalau yang penganiayaan ini sebenarnya tidak ada sangkut pautan Bukan ya? Pak, ini tetangga sebelah yang mungkin ada dendam dengan saya, jadi dia ikut dan dia masuk ke dalam rumah saya dan keluar masuk dengan bebasnya. Kita tidak bisa mengusir mereka karena ajakan itu dari pihak yang merasa, dia bilang katanya itu kepemilikannya sah menurut mereka. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bu, Ya, harapannya sebagai korban dan sebagai yang mengadukan buat LPD Polres Jakarta Utara ini apa Bu sebenarnya?
Ya, saya berharap, saya minta keadilan yang tidak berkepentingan, harap bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Ya, kalau memang misalkan dia harus menempuh jalur hukum, ya harus hadapin seperti itu. Saya minta keadilan karena dia tidak ada kepentingan di dalam urusan keluarga saya. Ini penutup terakhir, Ya, siapa? terakhir dari El Bacakan News, langkah-langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kita berharap dan langkah-langkah kita untuk selanjutnya, karena ini dalam masih penyelidikan ya, kita belum bisa bertindak, tetapi kalau kita nge-push terus pihak Polres Jakarta Utara, kita terus bersinergi dan kita terus mendorong upaya-upaya hukum yang kita lakukan supaya kasus ini cepat terselesaikan. Itu harapan kita. Tapi kalau sudah nyampe ke tingkat penyidikan, kita cover lagi untuk segera terungkap ini kasus ini. Tapi sebelumnya ada mediasi Pak dengan pihak terlapor. Kalau untuk mediasi kita belum ya Bu ya. Belum kita lakukan. Tapi kalau kita menunggu arahan dari penyidik nih, kalau memang sudah ditetapkan tersangka, kita harus mengambil langkah hukum. Baik, cukup.